Ada masa dalam hidup ketika manusia merasa sudah melakukan segalanya, berusaha, berpikir keras, mencari jalan, memaksa keadaan. Namun tetap saja hidup berjalan tidak sesuai harapan. Kamu mungkin pernah berada di titik itu. Titik di mana semua doa seakan menunggu. Semua usaha seperti membentur tembok. Dan semua rencana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada titik itulah, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Bahwa ada batas dari kemampuan manusia, dan setelah batas itu, terdapat ruang luas yang hanya bisa dijangkau dengan satu hal. Pasrah kepada Allah. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah bukan berarti putus asa. Pasrah adalah ketika hatimu berkata, "Ya Allah, aku sudah melakukan yang aku mampu. Sisanya, aku serahkan kepadamu." Ketika ucapan itu keluar dari hati yang terdalam, hidupmu perlahan berubah. Karena Allah mencintai hamba yang menggantungkan hatinya hanya kepadanya. Rasulullah mengajarkan bahwa siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup baginya. Dan tawakal yang paling jernih adalah ketika engkau pasrah bukan karena lelah, tetapi karena yakin. Yakin bahwa Allah lebih tahu jalan terbaik untukmu. Yakin bahwa Allah lebih mengerti apa yang engkau butuhkan. Yakin bahwa Allah tidak akan mengecewakan hamba yang berserah diri kepadanya. Saat seorang hamba pasrah, sesuatu di dalam dirinya berubah. Beban yang dulu berat perlahan menjadi ringan. Karena hatinya tidak lagi memikul semuanya sendirian. Ia sudah meletakkan seluruh kekhawatiran itu di tangan Allah. Pasrah adalah ketika air mata yang jatuh bukan lagi karena takut, tetapi karena yakin bahwa Allah mendengar setiap bisikanmu. Pasrah adalah ketika engkau tidak lagi menghitung hasil, karena engkau percaya hasil itu urusan Allah. Tugasmu hanya berusaha, berdoa, dan menyerahkan sisanya kepadanya. Kadang manusia memaksa sesuatu yang dia inginkan, lalu berdoa agar Allah mengabulkan sesuai keinginannya. Namun orang yang benar-benar pasrah berkata, "Ya Allah, berikanlah yang terbaik menurutmu, bukan menurutku." Dan ketika kalimat itu lahir, ketenangan pun turun. Hidup berubah, bukan karena masalahmu hilang, tetapi karena hatimu sudah tidak lagi dikendalikan oleh masalah. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa diatur oleh manusia. Hati orang lain, rizki, takdir pertemuan, waktu yang tepat, dan arah hidup. Semua hal itu berada dalam kuasa Allah. Dan saat engkau memaksakan diri untuk mengontrol sesuatu yang memang tidak bisa kamu kontrol, engkau akan lelah, engkau akan hancur, engkau akan kehilangan ketenangan. Namun, ketika engkau meletakkan semuanya di tangan Allah, engkau seperti meneruskan hidup dengan beban separuhnya hilang. Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwa pasrah adalah puncak dari ketenangan. Karena ketika engkau pasrah, tidak ada lagi yang bisa membuatmu takut. Karena engkau tahu segala sesuatu berjalan dengan kehendak Allah, dan tidak ada kehendak Allah kecuali kebaikan. Saat seorang hamba pasrah, Allah membuka jalan dari arah yang tidak pernah ia kira. Diberi kekuatan saat ia merasa lemah, diberi jalan keluar saat ia sudah tidak mengerti lagi, diberi ketenangan saat ia merasa dunia mulai menutup diri. Allah mencintai hamba yang berharap kepadanya. Allah menyukai hamba yang berkata, "Ya Allah, aku tidak punya siapapun selain Engkau." Karena ucapan itu adalah bukti bahwa hatinya
hanya bergantung kepada Allah. Ketika engkau pasrah, engkau tidak lagi dikejar oleh bayangan kegagalan. Engkau akan hidup di hari ini, bukan di kekhawatiran masa depan. Engkau akan melangkah lebih ringan karena engkau tahu hasilnya bukan ditentukan olehmu, tetapi oleh Allah. Pasrah membuatmu belajar bahwa manusia hanya merencanakan, namun Allah yang menentukan. Dan ketika engkau berhenti melawan takdir, engkau akan menemukan kedamaian yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya. Ada orang yang sepanjang hidup memikul beban pikiran yang tidak perlu, menganalisis apa yang belum terjadi, mengkhawatirkan yang tidak ia kuasai, menyesali yang sudah lewat. Padahal kalau ia pasrah, semua itu perlahan luruh. Pasrah adalah jalan untuk menemukan diri sendiri. Jalan untuk menemukan siapa dirimu di hadapan Allah. Jalan untuk menemukan bahwa engkau hanyalah hamba dan Allah lah yang maha mengatur. Ketika engkau pasrah, hidupmu bergerak lebih lancar. Engkau lebih ringan menghadapi hari. Engkau lebih bersyukur atas hal kecil. Engkau lebih tenang melihat perubahan. Dan engkau lebih siap menerima takdir yang Allah pilihkan. Karena engkau tahu, apapun yang hilang darimu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membawamu mendekati sesuatu yang lebih baik. Itulah perubahan hidup yang terjadi ketika seorang hamba benar-benar pasrah kepada Allah. Hidupnya mungkin tidak menjadi sempurna, namun hatinya menjadi sempurna di hadapan Allah. Dan hati yang pasrah adalah hati yang paling dicintai Allah. Ada satu rahasia besar dalam hidup seorang mukmin yang tidak banyak diketahui manusia, bahwa ketika ia pasrah kepada Allah, seluruh alam diperintahkan untuk membantunya. Karena pasrah adalah tanda bahwa seorang hamba telah benar-benar mengakui kelemahannya dan menguatkan kedudukan Allah dalam hatinya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya." Ayat ini tidak hanya menjanjikan kecukupan dalam rezeki. Ayat ini mencakup segalanya. Kecukupan dalam urusan hati, kecukupan dalam ketenangan, kecukupan dalam keputusan hidup, kecukupan dalam menghadapi takdir. Para ulama menafsirkan bahwa yang dipanggil dengan ayat ini bukan orang yang sempurna amalnya, tetapi orang yang sempurna pasrahnya, karena pasrah adalah puncak dari tawakal. Rasulullah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis ini menunjukkan satu hal, bahwa pasrah tidak menghalangi usaha. Burung tetap terbang, tetap mencari, tetap berjuang. Namun burung tidak pernah cemas tentang hasilnya, karena urusan itu bukan miliknya, itu urusan Allah. Dan begitu pula engkau. Engkau mungkin berangkat bekerja, engkau mungkin membangun usaha, engkau mungkin berdoa untuk masa depan, namun hatimu tenang, karena engkau tahu hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah. Imam Al-Ghazali berkata bahwa hamba yang pasrah adalah hamba yang telah membebaskan hatinya dari segala beban dunia. Bahkan jika dunia memberatkannya, hatinya tetap ringan, karena ia tahu semua itu telah ia serahkan kepada Allah, Rabb yang mengatur siang dan malam. Lalu Imam Ibnul Qayyim memberikan penjelasan yang menenangkan. Beliau mengatakan bahwa ketika engkau pasrah, Allah akan memberi ketenangan belum pertolongan datang. Artinya, Allah tidak sekedar memberi solusi, Allah memberi ketenangan batin lebih dulu agar engkau sanggup menghadapi prosesnya. Inilah yang sering terjadi. Ketika seseorang pasrah, hatinya lebih tenang padahal masalahnya belum hilang. Namun ketenangan itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Allah mengganti kekhawatiranmu dengan ketentraman. Allah mengganti kegelisahanmu dengan keyakinan. Allah mengganti ketakutanmu dengan rasa cukup. Para ulama salaf mengatakan bahwa pasrah adalah tanda Allah ingin mengambil alih hidup seseorang. Karena selama engkau masih bergantung pada kekuatanmu sendiri, Allah biarkan engkau dengan dirimu.
Namun ketika engkau berkata dalam sujud panjangmu, "Ya Allah, aku tidak mampu lagi." Saat itu Allah berkata pada para malaikat, "Hambaku telah kembali kepadaku." Inilah titik perubahan hidup. Sejak itu engkau akan melihat hal-hal kecil dalam hidupmu berubah perlahan. Pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Rezeki yang dulu sempit tiba-tiba terasa cukup. Masalah yang dulu rumit menjadi mudah. Hati yang dulu berat menjadi ringan. Takdir yang dulu tampak gelap kini terlihat terang. Imam Syafi'i pernah mengucapkan sebuah nasihat yang sangat indah. Beliau berkata, "Jika engkau ikhlas dan pasrah kepada Allah, maka apapun yang terjadi padamu adalah pilihan Allah yang terbaik untukmu." Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Ia mengajarkan bahwa pasrah bukan hanya menerima apa adanya. Pasrah adalah mengakui bahwa Allah memilihkan untukmu sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang engkau pilih sendiri. Kadang engkau harus kehilangan untuk diselamatkan. Kadang engkau harus gagal dulu sebelum diarahkan. Kadang engkau harus ditunda agar kedatangan nikmat terasa sempurna. Kadang engkau harus menangis agar hatimu dibersihkan. Semua itu menjadi indah ketika engkau pasrah. Ibnu Athaillah berkata bahwa tanda Allah ingin mengangkat derajatmu adalah ketika Allah memutuskan harapanmu dari makhluk, lalu menghubungkan hatimu hanya kepadanya. Inilah arti pasrah yang paling dalam. Ketika manusia sudah tidak bisa membantu, ketika solusi tidak bisa ditemukan, ketika pintu tertutup dari segala arah, saat itulah Allah ingin engkau mengerti bahwa tidak ada yang bisa diandalkan selain Dia. Dan ketika engkau benar-benar pasrah, hidupmu mulai berubah dari dasar, bukan karena keadaanmu berubah terlebih dahulu, tetapi karena hatimu berubah lebih dulu. Pasrah membuatmu melihat dunia dengan mata yang berbeda. Yang dulu membuatmu marah, kini engkau terima sebagai takdir. Yang dulu membuatmu takut, kini engkau lihat sebagai ujian. Yang dulu membuatmu cemas, kini menjadi hal yang engkau serahkan kepada Allah. Inilah perubahan terbesar dari seorang hamba, bukan pada kehidupannya, tetapi pada jiwanya. Karena ketika jiwanya berubah, cara Allah mengatur hidupnya pun ikut berubah. Dan percaya atau tidak, seringkali perubahan besar dalam hidup seseorang datang bukan dari kerja kerasnya, tetapi dari titik pasrah yang ia lakukan dalam sujud paling sunyi. Ada hal aneh namun indah yang terjadi ketika hatimu mulai benar-benar pasrah kepada Allah. Perubahan itu tidak selalu tampak dari luar, tidak selalu berupa kebahagiaan yang langsung hadir, tidak selalu berupa rizki yang seketika terbuka, tidak selalu berupa masalah yang langsung hilang. Namun perubahan itu dimulai dari sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, dan seringkali hanya kamu yang bisa merasakannya. Perubahan itu dimulai dari ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Ketenangan yang datang tanpa suara. Ketenangan yang turun seperti cahaya lembut ke dalam hatimu. Ketenangan yang membuatmu berkata dalam hati, "Aku percaya pada Engkau ya Allah." Dan ketika ketenangan itu hadir, sesuatu dalam dirimu berubah. Cara berpikirmu berubah. Cara memandang masalah berubah. Cara menghadapi takdir pun berubah. Sebelumnya engkau mungkin mudah marah atau takut ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu. Namun setelah engkau pasrah, engkau akan berkata, kalau ini bagian dari rencana Allah, maka pasti ada kebaikannya. Inilah titik ketika hidupmu mulai berputar ke arah baru. Orang yang pasrah bukan orang yang lemah. Justru ia adalah orang yang paling kuat. Karena melepaskan kontrol adalah salah satu hal tersulit dalam hidup manusia. Para ulama mengatakan bahwa orang yang pasrah sudah tidak lagi mengandalkan dirinya. Ia mengandalkan Allah. Dan ketika seseorang mengandalkan Allah,
Tidak ada yang bisa menghentikan pertolongan yang datang kepadanya. Engkau akan mulai melihat tanda-tandanya. Pintu-pintu kecil yang dulu tertutup, kini terbuka sedikit demi sedikit. Solusi yang dulu terlihat mustahil, kini mulai menunjukkan arah. Orang-orang yang dulu tidak peduli, kini hadir tanpa diminta. Kesempatan yang dulu tidak terlihat, kini muncul satu persatu. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa Allah menerima kepasrahanmu. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ketika Allah membuka hati seorang hamba untuk pasrah, maka Allah juga membuka jalan baginya, meskipun jalan itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Karena kepasrahan adalah tanda bahwa hatimu sudah berada pada posisi yang tepat untuk menerima takdir terbaik. Ada pula perubahan lain yang lebih dalam. Engkau akan mulai berdamai dengan masa lalu. Engkau berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Engkau berhenti mengulang-ulang kesalahan yang sudah lewat. Engkau memahami bahwa semua itu adalah bagian dari jalan yang harus engkau tempuh untuk menjadi dirimu hari ini. Pasrah membuatmu mengerti bahwa semua yang terjadi tidak pernah salah. Yang salah hanya cara kita melihatnya. Engkau juga akan mulai berhenti menuntut manusia. Engkau tidak lagi berharap terlalu banyak dari mereka. Engkau tidak lagi memaksa seseorang memahami hatimu. Engkau tidak lagi memaksa seseorang bertahan dalam hidupmu. Karena orang yang pasrah hanya menggantungkan harapannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan ketika harapanmu kembali kepada Allah, engkau akan merasakan manisnya hidup. Bukan karena hidupmu menjadi mudah, tetapi karena hatimu menjadi lunak dan ringan. Ada satu perubahan yang paling indah, yaitu ketika engkau mulai mampu menerima segala ketentuan Allah tanpa protes. Ketika engkau mampu berkata, "Ya Allah, aku ridho dengan apapun yang engkau pilih." Itu bukan kalimat sederhana. Itu adalah puncak dari keimanan seorang hamba. Imam Al-Ghazali berkata bahwa puncak tawakal adalah ridho, dan puncak ridho adalah pasrah sepenuhnya kepada Allah. Itulah derajat hati yang tidak semua orang bisa mencapainya. Engkau bukan hanya pasrah ketika keadaan sulit, engkau pasrah ketika keadaan baik, engkau pasrah ketika diberi dan pasrah ketika ditunda, engkau pasrah ketika ditinggalkan dan pasrah ketika diberikan seseorang untuk menjadi bagian dari hidup. Dan ketika kepasrahan itu sudah memenuhi hatimu, engkau mulai melihat dunia dengan cara yang lebih indah. Engkau tidak lagi bereaksi terhadap setiap hal kecil. Engkau tidak lagi mudah hancur karena ucapan orang. Engkau tidak lagi bergantung pada penilaian manusia. Engkau tahu nilaimu bukan ditentukan oleh mereka, tetapi oleh Allah. Disinilah hidupmu berubah. Tidak harus kaya, tidak harus terkenal, tidak harus memiliki semuanya. Namun engkau memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati yang damai dalam genggaman Allah. Dan kehidupan yang damai adalah kehidupan yang paling dicari manusia. Engkau yang pasrah akan merasakan bagaimana Allah memeluk hatimu dari arah yang tidak engkau lihat. Allah menjagamu ketika engkau tidak minta. Allah menyembuhkanmu ketika engkau tidak sadar luka. Allah menuntunmu melalui ilham-ilham kecil yang muncul tanpa engkau sadar. Semua itu adalah bagian dari karunia bagi orang-orang yang pasrah. Hidupmu akan berubah, bukan karena dunia menjadi lebih lembut, tetapi karena hatimu menjadi lebih kuat, lebih yakin, lebih tenang, lebih dekat dengan Allah.
dan lebih siap menerima apapun yang ditakdirkan untukmu. Itulah perubahan besar yang akan datang kepada siapapun yang benar-benar pasrah kepada Allah. Ada perjalanan panjang yang dilalui setiap hati sebelum ia mampu berkata dengan jujur, "Ya Allah, aku pasrah." Bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang singkat, dan bukan perjalanan yang selalu engkau sadari sejak awal. Kepasrahan tidak lahir dari hari yang cerah. Ia lahir dari hari-hari gelap yang membuatmu bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Ia lahir dari malam-malam panjang ketika air matamu jatuh tanpa bisa engkau bendung. Ia lahir dari kegagalan, kekecewaan, dan kehilangan yang memaksa hatimu mencari tempat kembali. Kepasrahan adalah hasil dari semua itu. Hasil dari perjalanan luka yang panjang. Hasil dari pertarungan batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Hasil dari sujud-sujud diam yang hanya Allah yang tahu. Dan saat engkau sampai pada titik pasrah itu, sesuatu yang indah terjadi dalam dirimu. Bukan hidupmu yang tiba-tiba menjadi sempurna, bukan masalahmu yang langsung hilang, bukan rezekimu yang seketika melimpah, tetapi hatimu berubah. Dan perubahan hati adalah awal dari perubahan seluruh hidupmu. Kepasrahan mengubah cara engkau memandang dunia. Dulu engkau mengira setiap hal harus berada dalam kendalimu. Engkau mengira kebahagiaan datang dari seberapa kuat engkau berusaha. Engkau mengira ketenangan datang dari seberapa cepat masalah selesai. Namun kini engkau paham bahwa kendali itu bukan milikmu. Kini engkau sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu ada alasan dari Allah. Kini engkau mengerti bahwa kebahagiaan bukan ada pada hasil, tetapi pada cara engkau menyerahkannya kepada Allah. Engkau tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai rencanamu, karena engkau tahu apapun yang Allah pilihkan pasti lebih baik. Dalam renungan para ulama disebutkan bahwa ketika engkau pasrah, Allah tidak hanya menulis takdir terbaik, tetapi juga melembutkan hatimu untuk menerimanya. Kelembutan hati inilah yang membuat segala sesuatu terasa ringan. Ada saatnya ketika engkau melihat kembali masa lalu dan akhirnya berkata, semuanya memang harus terjadi seperti itu. Air mata yang dulu engkau jatuhkan, kini engkau pahami fungsinya. Orang yang dulu meninggalkanmu, kini engkau mengerti alasannya. Pintu yang dulu tertutup, kini engkau tahu itu adalah perlindungan dari Allah. Doa yang dulu ditunda, kini engkau lihat waktu terbaiknya. Semua itu engkau sadari ketika engkau pasrah. Dan saat engkau pasrah, engkau mulai melihat betapa banyak pertolongan Allah yang sebenarnya sudah hadir sejak lama. Hanya saja engkau belum menyadarinya. Pertolongan itu datang dalam bentuk kecil. Ketenangan hati, sabar yang tiba-tiba muncul, ilham kecil di pikiranmu yang mengarahkanmu pada keputusan yang benar. Orang-orang baik yang Allah kirimkan secara tiba-tiba. Kesempatan yang muncul di waktu yang tepat. Jalan keluar dari arah yang tidak engkau duga. Para ulama salaf mengatakan bahwa pertolongan Allah datang kepada hati yang pasrah sebelum ia datang kepada langkah kakimu. Artinya sebelum keadaanmu berubah, hatimu lebih dulu disembuhkan. Kepasrahan membuatmu lebih kuat menghadapi hidup. Engkau tidak lagi mudah jatuh karena kata-kata manusia. Engkau tidak lagi hancur karena kehilangan. Engkau tidak lagi takut tentang masa depan. Engkau tidak lagi sibuk menyesali masa lalu. Karena engkau percaya semua itu sudah berada dalam rencana terbaik Allah. Rencana yang disusun dengan kasih sayang
bukan kebencian. Rencana yang disusun dengan ilmunya, bukan ketidaktahuan. Rencana yang disusun oleh Allah yang lebih mencintaimu daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Kepasrahan membuatmu belajar bahwa hidup bukan tentang mengerti semuanya. Hidup adalah tentang mempercayai Allah bahkan ketika engkau tidak mengerti apapun. Di dalam salah satu nasihat Imam Ibnu Athaillah, beliau berkata, "Jika Allah menempatkanmu pada suatu keadaan, maka itu karena keadaan itu baik untukmu. Dan jika Allah memindahkanmu dari suatu keadaan, maka itu pun karena kebaikan." Kata-kata ini mengajarkan bahwa hidup adalah tentang mengikuti kehendak Allah dengan hati yang lapang. Dan lapang itu lahir dari pasrah. Lapang itu lahir ketika engkau berhenti bertanya, "Kenapa begini? Kenapa harus aku? Kenapa tidak sesuai keinginanku?" Lapang adalah ketika engkau mengganti pertanyaan itu dengan satu kalimat, "Ya Allah, aku percaya Engkau memilihkan yang terbaik." Dalam momen pasrah, engkau akhirnya mengerti bahwa hidup tidak harus selalu berjalan sesuai rencanamu untuk bisa terasa indah. Kadang hidup justru menjadi lebih indah ketika engkau membiarkannya berjalan sebagaimana Allah kehendaki. Engkau tidak lagi memaksa, engkau tidak lagi mengejar dengan cemas, engkau tidak lagi menuntut kehidupan. Engkau belajar berjalan sambil menggenggam tangan Allah. Dan ketika engkau berjalan bersama Allah, engkau tidak akan pernah tersesat. Ulama menyebutkan bahwa pasrah adalah pintu menuju keajaiban. Karena disitulah Allah akan menunjukkan betapa mudahnya hidup ketika engkau berhenti melawannya. Ada saat dalam hidup ketika engkau benar-benar merasa tidak mampu lagi. Dan pada saat itu, engkau menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan dari sanalah hidupmu berubah. Itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa engkau akhirnya tahu jalan yang benar. Engkau akhirnya tahu siapa yang harus memikul hidupmu. Karena hidup ini terlalu berat jika hanya dipikul oleh manusia. Dan ketika engkau benar-benar pasrah, Allah memikul sebagian dari bebanmu. Allah memudahkan langkahmu. Allah menjernihkan fikiranmu. Allah menguatkan hatimu. Allah melindungimu dari sesuatu yang tidak engkau lihat. Allah menuntunmu ke arah yang tidak engkau duga. Allah menjadikan air matamu sebab datangnya rahmat. Itulah perubahan yang selama ini engkau tunggu. Perubahan yang tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam hatimu sendiri. Pada akhirnya, kepasrahan bukan akhir dari perjuanganmu. Kepasrahan adalah awal dari perjalanan spiritualmu yang sesungguhnya. Perjalanan yang membuatmu semakin dekat dengan Allah. Perjalanan yang membuatmu memahami bahwa tidak ada yang lebih menenangkan selain menyerahkan segalanya kepada Allah. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang pasrah. Allah tidak pernah mengabaikan doa yang disertai kepasrahan. Allah tidak pernah menolak hati yang datang kepadanya dalam keadaan lemah. Dan pada akhirnya engkau akan mengerti bahwa pasrah bukan hanya membuat hidupmu berubah, tetapi membuat dirimu menjadi lebih dekat kepada Allah, lebih kuat menghadapi hidup, lebih matang dalam menerima takdir, dan lebih damai dalam menjalani hari. Itulah perubahan terbesar yang lahir dari hati yang benar-benar pasrah.